Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Alkisah, ada anak yang bernama Lingling yang sangat dikasihi oleh kedua orang tuanya. Dan di hari Natal ini, Lingling mendapatkan 2 kado. Satu dari orang tuanya dan satu lagi dari pamannya. Mari kita simak kisahnya. Hai teman-teman, senangnya hari ini. Ada yang tahu nggak ini hari apa ya? Iya, hari ini adalah hari perayaan Natal. Aku senang sekali dapat 2 kado. Satu dari papa mama dan satunya lagi dari pamanku. Dan yang pasti masih banyak lagi nanti. Oh iya teman-teman, perkenalkan namaku Lingling. Artinya jangan suka berburuk sangka, karena aku anak yang baik loh. Sementara Lingling berbahagia dengan kado Natal yang didapatnya, di tempat lain berbeda dengan Meme. Meme adalah anak yatim piatu. Di perayaan Natal ini, Meme tidak mendapatkan kado Natal karena kedua orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu. Betapa sedihnya aku di perayaan Natal ini. Sementara teman-temanku mendapatkan hadiah Natal, sedangkan aku tidak mendapatkan hadiah Natal. Betapa senangnya hatiku kalau ada yang memberi hadiah Natal. Seandainya orang tuaku masih hidup, pasti aku mendapatkan hadiah Natal. Tapi... Hai Meme. Iya nenek. Sepertinya hati kamu lagi sedih ya? Iya, aku memang sedih karena aku tidak mendapatkan kado Natal. Sedangkan teman-temanku yang lain mendapatkan kado Natal. Seandainya orang tuaku masih hidup. Jangan sedih karena tidak mempunyai hadiah Natal, Meme. Percayalah Tuhan sangat mengasihimu dan percayalah rencana Tuhan indah buat kamu. Ini nenek punya permen, Meme. Kamu mau? Asyik, aku dapat permen. Enak. Hai nenek, hai Meme. Hai Lingling. Kebetulan ini nenek punya satu lagi buat Lingling. Lingling mau? Mau dong, kayaknya enak permennya. Wah, ini permennya enak sekali nek. Iya, itu permen nenek khusus belikan dari kota buat anak-anak di hari perayaan Natal ini. Yang penting bukan hanya rasanya yang enak, tetapi nenek berbahagia ketika bisa membagi dengan kalian. Apakah kalian pernah merasakan bahagia ketika memberi kepada orang lain? Iya, betul kata nenek. Sayangnya aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada orang lain. Bahkan di perayaan Natal ini pun aku tidak punya kado Natal. Jangan bersedih, Meme. Kalau kamu mau berdoa dan percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menghibur kamu. Iya, jangan sedih hati ya Meme. Tuhan pasti menolongmu. Yuk kita nyanyi aja yuk. Yuk. Kita bergembira. Iya. Lagu apa ya? Lagu ini yuk. Happy ya ya ya. Ayo. Oke, 1, 2, 3. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi yuk. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Hore! Asyik, sekalipun hari ini hatiku sedang sedih karena tidak memiliki hadiah Natal, namun sudah sedikit terhibur setelah bertemu nenek dan Lingling. Sekarang aku pamit pulang dulu ya. Tunggu sebentar Meme. Setelah mendengar nasihat nenek tadi tentang bahagianya berbagi dengan sesama, aku teringat kalau aku dapat hadiah Natal di Natal ini 2 loh. Jadi aku
pengen kasih buat kamu satu. Ah, jangan begitu Ling. Nanti hadiah milikmu jadi berkurang satu dong. Gak apa-apa Meme, aku udah cukup senang kok dengan satu hadiah Natal. Apa kamu mau menerimanya Meme? Sungguh Ling. Wah, aku senang sekali. Sebentar ya, aku ambilkan hadiahnya. Ini Meme. Yeay, wah, terima kasih Ling. Aku senang sekali. Tuhan memberkatimu ya. Iya, sama-sama. Aku juga berbahagia bisa berbagi hari Natal dengan kamu Meme. Nah, gitu baru hebat. Kita semua merasakan berkat bahagia kalau kita mau berbagi seperti Bapa di surga. Anak-anak, kita semua yang telah mengenal kasih Tuhan, sekarang kita juga harus mengasihi sesama kita ya. Oke deh. Selamat Hari Natal dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom saudara. Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah online GBI Golden. Saya percaya saudara, walaupun kita masih beribadah bersama-sama melalui online, tapi kita percaya kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan buat setiap kita. Amin saudara. Mari saudara siapkan hatimu, biar hari ini Tuhan mau kasih kita sesuatu yang lebih dahsyat lagi dalam setiap hidup kita. Mari datang bawa hatimu, jiwamu, pikiranmu semua tertuju kepada Tuhan Yesus. Mari saudara, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Bapa. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Mari Tuhan hadir lebih lagi di setiap hati kami Tuhan. Di setiap keluarga di rumah-rumah Tuhan Yesus. Engkau hadir, Engkau menjamah Tuhan. Apabila ada yang sakit Tuhan boleh sembuhkan. Apabila sedang berbeban berat Engkau boleh kuatkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara, bawa hatimu lebih lagi. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang percaya Tuhan, tidak ada kuasa yang lain daripada kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar dari apapun Tuhan, kami percaya Bapa. Dan biarlah hari ini Tuhan kami membawa hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari saudara, kita mau angkat pujian ini dari awal. Katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kami berserah Tuhan, sungguh ku berserah, sungguh kami percaya. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar Tuhanku. Terlebih besar, tak pernah terlambat
pernah terlambat. Lambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari saudara angkat pujian ini sekali lagi di arah awal, katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, sungguh ku berserah, sungguh kami percaya Tuhan, sungguh ku mari lebih lagi angkat kedua tanganmu, katakan, kuasa-Mu terlebih besar Tuhanku. Tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu besar Tuhanku, besar, tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Mari saudara lebih lagi angkat hatimu, katakan, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar Tuhanku. Tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhanku, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup, tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi dengan imanmu, katakan, tak pernah terlambat. Lambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sembah Dia saudara, angkat suaramu dan sembah Dia. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, tiada yang lain. Engkau yang selalu
sembuhkan setiap kami. Hadirat-Mu memberi kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Oh haleluya. Mari terus sembah Dia, naikkan syukur-Mu buat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Mari nikmati hadirat-Nya. Oh hiralaba shikararaba yaralaba yaralaba yaralaba. Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir di setiap rumah-rumah, Engkau hadir di setiap keluarga demi keluarga. Engkau memulihkan setiap kami. Oh, sebab Engkau Tuhan satu-satunya penolong kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami rasakan kasih-Mu mengalir Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah hari ini kami mau tanggalkan setiap beban kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau berserah Tuhan kepadamu Bapa. Hinaralaba shikararaba yaralaba. Mari saudara, angkat kedua tanganmu dan mulai naikkan syukur-Mu buat Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hari ini kami mau bersorak-sorak buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau bersuka cita Tuhan, karena kami tahu Tuhan pujian-pujian kami Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita sama-sama sorakan. Haleluya. Saudara, walaupun saudara di rumah, saudara boleh bangkit berdiri di tempat duduk saudara. Kasih salam kanan kiri saudara. Mungkin ada orang tua saudara, anak-anak saudara. Bilang Tuhan Yesus baik buat kamu dan buat saya. Haleluya, gloria. Mari kita mau sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya saudara. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Tuhan hadir di rumah saudara. Haleluya. Angkat pujian ini, katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Amen. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya. Mari terus bertepuk tangan buat Tuhan. Amin. Mari singarakan pujian ini, katakan kami datang. Kami datang bawa pujian. Mari nyanyikan dengan imanmu saudara. Memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari sekali lagi saudara ikut nyanyikan pujian ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Gloria.
kedua tanganmu katakan, we give you glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor. Mari sekali lagi katakan, we give you glory. We give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Go. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Katakan, besar Tuhan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas ya. Mari sekali lagi katakan, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Sama-sama sorakan, haleluya. Gloria. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Baik, jemaat Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan Voice of Pentecost. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang.
Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saudara siapkan hatimu. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar hari ini kita mau lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mau sama-sama belajar angkat pujian ini. Menikmati hadirat-Mu, itu kerinduanku, kemauanku. Menyembah-Mu, merasakan kasih-Mu. Yesus, Engkau menang hidupku, Kau kekuatanku. Di saat ku lemah tak berdaya, tiada lagi yang layak disembah. Di dalam hidupku hanya Engkau, Yesus. Mari kita mau sama-sama angkat pujian ini dari awal, katakan menikmati. Menikmati hadirat-Mu, itu kerinduanku, kemauanku. Memuji-Mu, menyembah-Mu, merasakan kasih-Mu. Yesus, Engkau penolong hidupku, Kau kekuatanku. Di saat ku lemah tak berdaya, tiada lagi yang layak disembah. Di dalam hidupku hanya Engkau, Yesus.
Yesus Engkau penolong hidupku, Kau kekuatanku. Di saat ku lemah tak berdaya, tiada lagi yang layak disembah. Di dalam hidupku hanya Engkau, Yesus. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan nikmati hadirat-Nya. Thank you, Jesus. Mari saudara kita mau lebih lagi katakan, Yesus Engkau, Yesus Engkau penolong hidupku, Kau kekuatanku. Di saat ku lemah tak berdaya, tiada lagi yang layak disembah. Di dalam hidupku hanya Engkau, Yesus. Tiada lagi yang layak disembah. Di dalam hidupku hanya Engkau, Yesus. Tiada lagi yang layak disembah. Di dalam hidupku hanya Engkau, Yesus. Kita mau kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Baik saudara, kita akan sama-sama mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar, kita renungkan hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong kita dan memberikan kita telinga seorang murid untuk mendengar dengan baik, juga pikiran dan hati yang terbuka untuk mengerti dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami siapkan hati kami buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini buat setiap kami. Sehingga kebenaran yang kami dengar pagi hari ini akan memberkati kami, akan memerdekakan setiap kami, dan hidup kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini yaitu kasih setia Tuhan di tengah pengkhianatan umatnya. Tema ini terambil dari kisah panggilan Tuhan kepada Hosea untuk menjadi seorang nabi. Hosea pasal yang pertama
ayat yang pertama dan kedua, firman Tuhan berkata demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara melalui perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan kepada Hosea. Setelah Hosea dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi, untuk memberitakan berita pertobatan kepada umat Tuhan yang seringkali tidak setia kepada Tuhan dan yang sedang mengalami kemerosotan moral dan menuju kepada kehancuran. Sementara Hosea, nabi yang masih muda, sedang menggebu-gebu dan bersemangat melayani sebagai seorang nabi, tiba-tiba firman Tuhan datang kepada Hosea yang membuat Hosea mungkin terbengong-bengong dan berpikir, kok bisa ada firman Tuhan seperti ini? Bagaimana tidak? Seorang nabi yang masih muda, dia diperintahkan Tuhan untuk menikahi seorang perempuan sundal, seorang pelacur, dan melahirkan anak-anak sundal. Ketika Hosea menerima berita firman Tuhan ini, Hosea mungkin berpikir bahwa sudah tidak ada lagi harapan untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Sebagai seorang anak muda, bahkan sebagai seorang nabi yang tentunya ingin memiliki seorang istri yang punya bebek, bobot, bibit yang baik. Namun sebagai seorang nabi, Hosea menyadari betul konsekuensinya. Ia harus lebih taat kepada Tuhan. Karena itu Hosea taat kepada Tuhan dan ia pergi menikahi Gomer, seorang perempuan sundal. Dari pernikahan itu melahirkan 3 orang anak. Tetapi tidak semua anak-anak itu dari benih Nabi Hosea. Dengan kata lain, ada pengkhianatan, ada perselingkuhan di dalam pernikahan Hosea dan Gomer. Anak yang pertama yaitu Yesril, artinya Allah mencerai beraikan, yang merupakan benih dari Nabi Hosea. Sementara anak yang kedua dan yang ketiga adalah hasil perselingkuhan dan pengkhianatan Gomer. Jadi bukan dari benih Nabi Hosea. Anak yang kedua Loruhuma, artinya tidak dikasihi. Dan yang ketiga Loami, artinya bukan umat. Arti nama mereka ini merupakan gambaran bagaimana penghukuman Allah atas umatnya yang seringkali tidak setia kepada Tuhan. Bangsa Israel dicerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Sepertinya mereka tidak dikasihi Tuhan dan bukan lagi menjadi umat Tuhan. Namun melalui kisah pernikahan ini, kita belajar, kita melihat beberapa hal tentang bagaimana kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi umat Tuhan. Dari kisah pernikahan Hosea dengan Gomer ini, kita belajar 3 hal tentang kasih setia Tuhan di tengah-tengah pengkhianatan umat Tuhan. Yang pertama, kita akan lihat, yang pertama, kasih setia Tuhan terbukti dari pengorbanannya membayar harga tebusan untuk setiap dosa kita. Hosea pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis.
Lalu aku membeli kembali dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Seperti Nabi Hosea membeli kembali Gomer, perempuan sundal yang suka bersinah itu, demikianlah gambaran Tuhan membeli dan membayar harga tebusan untuk saya dan saudara. Saya dan saudara dan bangsa Israel seperti Gomer, istri yang tidak setia, yang terus-menerus bersundal dan suka bersinah, yang digambarkan oleh firman Tuhan sebagai bangsa yang melupakan Tuhan dan menyembah berhala, tidak setia, hidup tanpa kasih, tidak mengenal Allah, dan tidak ada pengertian dahsyat kejahatan mereka. Namun kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih setianya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Seperti Hosea membeli kembali Gomer di pasar perbudakan yang telah mengkhianati pernikahan mereka, demikianlah Allah kita membeli dan menebus kita kembali dari lumpur dosa. Terbukti dari pengorbanannya, dia mengirimkan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib sebagai harga tebusan untuk setiap dosa kita. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mau melakukan ini semua? Jawabannya, semua karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi saya dan saudara, yang tidak menghendaki satupun di antara kita binasa. Karena itu, saya mau katakan buat saudara bahwa kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Seharusnya kita mengalami kebinasaan kekal. Seharusnya kita mengalami kematian yang kekal. Namun karena kasih-Nya, Tuhan mau menebus kita kembali, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah-Nya. Dia membayar lunas setiap dosa kita. Tuhan sangat membenci dosa sekecil apapun. Karena itu, marilah kita mau bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, sehingga kasih setia Tuhan tetap dan ada di atas kita. Hal yang kedua, bagaimana kasih setia Tuhan di tengah-tengah pengkhianatan umatnya. Yang kedua, yaitu kasih setia Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan bagi kita. Sekalipun Allah mencerai-beraikan bangsa Israel akibat dari dosa mereka, namun janji Tuhan bahwa akan ada hari Yesreel, di mana jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung, dan mereka akan disebut anak-anak Allah yang hidup. Bahkan Tuhan berjanji di dalam Hosea pasal yang kedua, ayat yang ke-14 bagian A berkata bahwa aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Saya dan saudara, bahkan bangsa Israel seharusnya dibawa ke lembah Akor, lembah kematian, lembah tanpa harapan, seperti ranting-ranting kering yang dibuang ke dalam api lalu dibakar. Namun karena kasih setia Tuhan yang begitu besar buat kita, Tuhan mengubah lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Tuhan merubah lembah Akor menjadi lembah berpengharapan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, rasanya tidak ada jalan keluar lagi, tidak ada harapan lagi, tidak ada masa depan lagi buat kita. Dengar baik, kasih setia Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan buat saya dan saudara. Karena itu, ketika engkau mendengar seruan Tuhan, jangan keraskan hatimu. Hosea pasal yang ke-6, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga berkata, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita.
dan yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ayat yang ketiga berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Selagi ada kesempatan, kita masih diberi kehidupan, jangan keraskan hatimu. Bertobatlah sekarang. Sebab akan ada lagi kesempatan ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Sekaranglah waktunya. Kalau saudara mau meresponi kasih setia Tuhan, maka Tuhan sanggup mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan dan lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Ada masa depan yang penuh pengharapan bagi saya dan saudara. Karena itu, jangan keraskan hatimu seperti di dalam kegeraman. Tetapi berbaliklah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. 2 Tawari pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Inilah janji Tuhan bagi setiap kita yang mau meresponi firman Tuhan, yang berseru, berdoa, mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka janji Tuhan pasti digenapi di dalam hidup kita. Karena Tuhan yang berjanji dan janjinya adalah ya dan amin. Yang ketiga, kasih setia Tuhan memberikan kesempatan supaya kita bertobat. Hosea pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 berkata, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semua ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Maksud dari kitab Hosea, dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-14, sekalipun saya dan saudara seringkali hidup dalam penyembahan berhala, kurang setia kepada Tuhan, namun Dia tetap setia. Dia tetap mengasihi kita. Dia mau menebus kita kembali dan memberikan masa depan yang penuh pengharapan buat kita. Tujuannya supaya kita bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat kepada Tuhan. Hosea pasal yang ke-14 ayat yang kedua dan ketiga berkata, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Inilah seruan Tuhan buat kita. Bertobatlah, bertobatlah. Ketika kita mendengar seruan Tuhan, jangan keraskan hatimu. Inilah kesempatan kita meresponi kasih setia Tuhan yang memberikan kita kesempatan demi kesempatan. Karena Tuhan lebih suka melihat pertobatan dan keselamatan kita daripada penghukuman yang membinasakan kita. Roma pasal yang kedua ayat yang keempat berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Inilah maksud kasih setia Tuhan buat kita, yaitu supaya kita bertobat. Ini bukan berarti kita bebas melakukan dosa dan tetap tinggal di dalam dosa.
Sebab firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut, binasa, kematian kekal. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekecil apapun dosa itu, ingat baik bahwa dosa tetap dosa. Dan setiap dosa akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan jikalau kita tidak bertobat. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema buat kita pagi ini, bahwa kasih setia Tuhan begitu besar bagi saya dan saudara, terbukti di tengah-tengah pengkhianatan kita. Tuhan mau berkorban, memberikan anaknya mati di atas kayu salib untuk menebus dan membayar setiap dosa kita. Dan dia mau menanggung hukuman kita supaya kita tidak dihukum. Hal yang berikut, yaitu di tengah-tengah pengkhianatan kita, kasih setia Tuhan tetap ada buat kita. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan asal kita mau bertobat. Dan yang berikut adalah di tengah-tengah pengkhianatan kita, Tuhan tetap memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Kita mau meresponi seruan Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memulihkan kita. Dan Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan buat kita. Dan janjinya tidak pernah berubah, yaitu selalu ada kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh memerdekakan setiap kami, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Seringkali kami kurang setia, seringkali kami kurang mengasihi Tuhan, tetapi Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap setia buat kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa, biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengajar kami untuk kami mau belajar setia, karena Tuhan lebih setia buat kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, memberkati umat-Mu pagi hari ini. Apapun keadaan mereka, apapun situasi mereka yang mereka sedang hadapi hari-hari ini, bahkan di penghujung tahun ini, kami percaya kasih setia Tuhan terus berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, biarlah Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu akan menjadi rema yang memerdekakan setiap kami. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini buat setiap kami umat Tuhan, apapun keadaan situasi kami, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan Engkau berikan jalan keluar buat kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang tidak ada pengharapan berikan pengharapan, berikan masa depan buat mereka. Dan biarlah mereka boleh menyongsong tahun depan yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan kemenangan. Karena janji Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya buat setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam, amin, seluruh hidupku tak akan goyah. Mari
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, biarlah tinggal menyertai saudara mulai pagi hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Amin.